Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membaca satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrahu, yaitu kitab Subdatul Asrar fi tahqiqi ba'di masyaribil akhyar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang terakhir telah kami bacakan beberapa pandangan dari Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah yang terdapat di dalam kitab Subdatul Asrar ini, terutama pada dua poin pembahasan. Yang pertama tentang 3 macam tajalli, dan yang kedua yaitu 4 macam kiblat. Jadi tajalli ada 3 macam: tajalli umumi, kemudian tajalli khususi, dan tajalli aini. Sementara kiblat ada 4 macam. Yang pertama adalah kiblatul amal. Kiblatul amal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Itu adalah kiblatnya amal. Yang kedua kiblatnya ilmu, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, "Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah." Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajahnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah kiblatus sir, yang bisa kita jumpai dalam banyak ayat Al-Quran, ketika Allah SWT menegaskan bahwa Allah itu muhit, meliputi segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu adalah kiblatus sir. Dan yang keempat yaitu kiblatut tawajjuh, yaitu qalbu sanubari, yang berhadapan dengan al-qalbul hakiki, hati hakikat. Itu pembahasan kita yang sebelumnya. Baik, saya lanjutkan pembacaan kitab Subdatul Asrar ini. Setelah beliau menyebutkan 4 macam kiblat, terutama tadi kiblat yang keempat, kiblat tawajjuh, yaitu hati sanubari. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin.
Wa amma qiblatut tawajjuhi fahiya al-mu'abbaru anha bil qalbi sanubari al-muqabil lil qalbil haqiqi al-musaru ilaihi fi hadithi qalbul mu'min min arshillah. Wa qala ba'duhum radhiyallahu anhum al-qalbu ghaibun wal haqqu ghaibun wal ghaibu bil ghaibi ansab. Adapun kiblat tawajjuh artinya menghadap kepada Allah SWT, maka kiblatnya itu yang diungkapkan dengan istilah qalbu sanubari atau hati sanubari, yang berhadapan dengan qalbul hakiki yang diisyaratkan di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, qalbul mu'mini arsullah, hatinya orang yang beriman adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkataan dari beberapa ulama tasawuf, semoga Allah meridai mereka. Al-qalbu ghaib, hati itu sesuatu yang gaib. Wal haqqu gaib, Allah al-haq juga gaib. Sehingga karena hati itu gaib, sebagaimana Allah SWT yang gaib, wal ghaibu bil ghaibi ansab, maka yang gaib lebih sesuai, lebih selaras jika ia berhadapan dengan yang gaib juga. Karena Allah al-haq itu gaib, maka hati yang tawajjuh menghadap kepada Allah SWT adalah hati yang gaib juga. Karena itu di dalam salat ya kita mengucapkan seperti ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tawajjuh, saya hadapkan wajahku, bukan sekedar wajah tapi diriku secara keseluruhan ya. Lilladzi, kepada zat yang fataras samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifam muslimah, saya menghadap kepadanya dengan lurus dan berserah diri ya. Dan saya bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Nah, sehingga di dalam kitab Qawaidut Tasawuf yang ditulis oleh seorang sufi Syekh Sarruq, beliau mendefinisikan tasawuf itu sebagai as-sidqu fit tawajjuh, jujur dalam tawajjuh, jujur dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran beda dengan keikhlasan. Kalau keikhlasan lawan dari riya. Orang yang riya adalah orang yang beribadah karena makhluk, karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari manusia. Nah, kalau dia tidak mengharapkan itu, yang diharapkan adalah keridhaan Allah, maka dia orang yang ikhlas. Sementara sidku, jujur dalam beribadah, dalam tawajjuh kepada Allah, sidku itu lawan dari ujub. Ujub itu adalah orang yang terpesona dengan dirinya sendiri, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan penghargaan dari manusia, tapi dia terpesona dengan dirinya sendiri. I'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak ujub berarti dia jujur dalam tawajjuh, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya tadi kita mau ke masjid, kan digoda syaitan, tidak usah ke masjid, apalagi cuaca ya, cuaca sepertinya mendung, hujan akan turun, kita dihalang-halangi oleh syaitan. Tapi kita mampu melawan itu, tidak, saya harus ke masjid. Maka syaitan menggoda lagi, Pak, ya ke masjid saja, tapi tidak usah bersegera, sebentar-sebentar ya. Kita mampu melawan, tidak, saya harus bersegera ke masjid. Pada saat kita dalam perjalanan digoda lagi untuk singgah-singgah, nah, kita bisa melawan, kita tidak singgah, langsung kita ke masjid. Pada saat kita salat digoda lagi, diingatkan berbagai macam urusan-urusan dunia. Ketika godaan ini pun mampu kita tampik, mampu kita
palingkan dari diri kita, bukan berarti godaan itu kemudian berhenti. Lalu dibisikkanlah ke dalam hati kita godaan yang paling halus. Apa itu? Ditanamkan dalam hati kekaguman, terpesona dengan diri kita sendiri. Tiba-tiba kita merasa, oh saya memang orang hebat ini, saya tidak bisa digoda oleh setan, saya tidak bisa diperdaya. Nah, pada saat itu kemudian muncul di hati kekaguman akan diri kita sendiri. Itu namanya ujub. Nah, orang yang beribadah kepada Allah SWT mesti dia jujur. Tidak boleh ada ujub, terpesona bahkan oleh dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna al-mutawajji ila hadhil qiblah la budda lahu bi ayyatahayyal al-haqqa subhanahu wa ta'ala zahiran fiha bil hudurit tam daiman fi jami'i halatihi wa awqatihi. Fa hadha syughlu kana mimma i'tamada alaihi akabiru masyayikhin Naqsabandiyah kuddisa asraruhum. Ya. Kemudian orang yang tawajjuh menghadap kepada Allah SWT, kepada kiblat yang keempat tadi, ya, maka dia harus yatahayyal. Kalau diterjemah harfiah yatahayyal, menghayalkan. Nah, saya lebih memilih untuk menerjemahkan dengan menghadirkan. Ya, jadi bukan khayalan, tapi menghadirkan Allah al-haq secara zahir dengan kehadiran yang tam, yang sempurna pada seluruh keadaan dan pada seluruh waktu. Jadi apapun keadaan yang kita alami, mau dapat nikmat, mau dikasih cobaan, Allah selalu kita hadirkan. Nah, pada waktu kapanpun itu, pada saat kita misalnya berdiri, pada saat kita berbaring, pada saat kita duduk, ya, pada saat kita sedih, pada saat kita gembira, pada saat kita sendirian, pada saat kita dalam keramaian, selalu mampu menghadirkan Allah SWT. Dan kondisi yang seperti inilah yang dijadikan pegangan oleh para masyayikh, ya, para syekh-syekh yang agung, tokoh-tokoh utama dari tarekat Naqsabandiyah. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini mendapatkan ijazah dari beberapa masyayikh tariqah, di antaranya dari tariqah atau Syekh tariqah Naqsabandiyah. Nah, beliau mengatakan bahwa yang seperti ini adalah pegangan dalam tariqah Naqsabandiyah. Wa amma nahnu faqad hasala lana, ya, faidatun katsira ma la yuhsa barakatuhu lamma dakhalna fi hadhihi tariqah wastaghalna bi hadzal syughul wa tarabbaina tahta yadi syaihina al-imam Muqtada al-Anam wa huwa asy-syekh al-wali al-arifu billahi ta'ala bila syak wala raiba fi alami syahadati wal ghaibi Maulana asy-syekh Muhammad Baqi An-Naqsabandi al-Yamani qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Nah, kemudian kata Syekh Yusuf, adapun kami ini telah mendapatkan faedah yang banyak yang tidak bisa dihitung keberkahannya ketika kami masuk di dalam tariqah ini. Jadi Syekh Yusuf juga mendapatkan ijazah tariqah Naqsabandiyah. Beliau mengatakan kami mendapatkan manfaat yang banyak, keberkahan yang banyak ketika kami mengamalkan tariqah ini, dan kami dididik oleh seorang syekh kami, imam yang menjadi panutan dari seluruh manusia, yaitu Syekh Wali Al-Arifu Billah, tanpa keraguan lagi, baik di alam syahadah maupun di alam gaib, yaitu Maulana Syekh Muhammad Baqi An-Naqsabandi Al-Yamani. Ini salah seorang guru beliau dari sekian banyak gurunya, Maulana Muhammad Baqi An-Naqsabandi Al-Yamani. Semoga Allah mensucikan rahasianya dan senantiasa memberikan cahaya di dalam kuburnya. Wa nafa'ana bihi amin. Dan semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, amin. Nah, ini juga salah satu adab dalam ilmu tasawuf, yaitu bagaimana supaya kita senantiasa punya ta'zim, ya, pengagungan terhadap para guru-guru kita. kita. Nah, ini salah satu adab dalam tariqah.
Wa qad hasala lana faida katsira ma la yuhsa barakatan fa'lam zalik. Nah, kata beliau, kami telah memperoleh faedah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung keberkahannya, maka ketahuilah itu. Summa la ya'rifu jami'a ma qulnahu wa yatahaqqaqu bihi al-amnu kana huwa nahnu wa nahnu huwa illa man kana huwa nahnu wa nahnu huwa zahiran aw batinan fid dunya wal akhirah. Wallahu yatawalla hadiyal jami' wa bihi subhanahu yadat taufiq wa minhu malakutut tauhidi wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, sungguh kami telah mendapatkan keberkahan yang banyak melalui guru kami tersebut, maka ketahuilah itu. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah ayyutiyas syai' aksar mimma huwa mutawaqqa, sesuatu yang bisa memberi lebih daripada yang biasa. Itu keberkahan, sesuatu yang bisa memberi lebih daripada yang biasa. Berkah ini ada yang bersifat maddiyah duniawiyah, bersifat materi keduniawiyan. Ada juga barakah diniyah ukhrawiyah, berkah yang bersifat akhirat keagamaan. Ya, contoh Pak ya, berkah materi. Misalnya air 1 botol seperti ini, kalau ukuran normal ya paling 2-3 orang saja yang minum dan hilang rasa hausnya. Itu ukuran normal, ukuran biasa. Tapi kalau air ini berberkah, maka misalnya 10 orang, 20 orang, 30 orang yang minum dan semua hilang rasa hausnya. Itu artinya air tersebut telah mengandung berkah. Ya, ada berkah ruhiyah, berkah ruhani, berkah diniyah, ya, berkah ukhrawiyah, berkah keakhiratan. Berkah yang semacam ini bisa ada pada benda, ada yang ada pada tempat, ada yang pada waktu, ada juga pada orang. Ya, misalnya berkah pada tempat. Ya, contohnya bulan Ramadan. Ramadan disebut Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Karena Ramadan itu memberikan nilai lebih yang tidak kita peroleh pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, berarti dia berberkah karena memberi nilai lebih. Misalnya lagi bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang kita ada di dalamnya saat ini, sehingga kita berdoa kepada Allah SWT seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dulu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Artinya apa? Beri kami nilai lebih pada kedua bulan ini yang kami tidak dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu berkah. Berkah juga bisa ada pada tempat. Nah, misalnya di hadis disebutkan kalau salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid-masjid yang selainnya itu. Berarti tempat itu memberikan nilai lebih. Nilai lebih dalam persoalan ruhiyah, kerohanian, nilai lebih dalam masalah agama dan keakhiratan. Juga ada berkah pada orang. Saya di Al-Quran disebutkan wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami telah berikan berkah kepadanya, kepada Ibrahim dan juga kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang diberkahi oleh Allah SWT, artinya dia memberikan nilai lebih. Nah, sehingga salah satu nabi yang namanya selalu kita sebut setiap hari selain nama Rasulullah SAW itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiap hari kita sebut namanya sepanjang kita melaksanakan salat. Dalam salat kita bersalawat, dan salawat yang paling dianjurkan yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Inilah salawat yang Nabi ajarkan langsung. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah itu kan menyuruh kami dua, menyuruh untuk salawat dan menyuruh salam. Kalau salam kami sudah tahu caranya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami belum tahu caranya ini salawat. Gimana caranya bersalawat? Pada awalnya Rasulullah diam, sehingga sahabat yang bertanya tadi merasa jangan sampai Nabi tidak senang saya tanya seperti ini. Tapi setelah itu Nabi jawab, kalau kamu ingin bersalawat, bacalah salawat seperti ini. Diajarkanlah salawat Ibrahimiyah tadi. Jadi guru-guru kita itu memberikan keberkahan kepada kita.
Ya, berkah ruhiyah, berkah ilmu, berkah agama, berkah akhirat. Fa'lam zalik, ketahuilah itu. Summa la ya'rifu jami'a ma qulnahu. Akan tetapi apa yang kami sampaikan ini semuanya tidak akan diketahui. Wa yatahaqqaqu bihi, dan tidak bisa dirasakan illa kecuali man kana huwa nahnu wa nahnu huwa. Maksudnya apa? Kecuali yang keadaannya seperti kita. Yang sama keadaannya, baik itu zahir maupun batin, di dunia dan di akhirat. Allah yang memberikan hidayah kepada semuanya, dan di tangannya lah taufik, dan Allah Subhanahu wa taala ya, maha menguasai ya segala-galanya. Wallahu a'lam. Summa ba'dal wusul, ba'da wusulil abdi al-mazkur al-fani fillahi ta'ala wal baqi bihi ila wahdatil wujud al-mutlaq al-mabniya lil ghairiyah wal muzila anil itsnainiyah al-mub'ida an syamami raihati minasyirkil khafi fadlan anis syirkil jali yara al-kulla minal asya zuhuran min zuhuratihi wa tajalliyan min tajalliyatihi wa ta'ayyunan min ta'ayyunatihi bal al-kullu ainuhu liwusulihi ila maqamil qurbatil haqiqah allati la tamayyusa fiha abadan. Wa fi hadzal maqam qala asy-syekh Abu Yazid Al-Bistami ana man ahwa wa man ahna wa man ahwa ana. Kemudian setelah seorang hamba wusul sampai kepada makam yang kami sebutkan tadi, saya sudah pernah jelaskan bahwa kita ini sebagai hamba selalu berusaha untuk mengadakan sair, perjalanan menuju kepada Allah. Perjalanan itu garis besarnya ada 3, tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Ya, tahap permulaan disebut dengan iradah. Nah, seseorang yang berada dalam tahap itu disebut dengan murid. Pada awalnya murid itu istilah sufi, orang yang sudah punya iradah, punya keinginan kuat untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Kemudian tahap yang kedua disebut dengan suluk. Orang yang berada dalam keadaan itu disebut dengan salik. Kemudian tahap yang ketiga yang sudah sampai dalam perjalanan disebut wusul. Orangnya dinamakan dengan wasil. Ibaratnya seperti ini, ada orang mau berangkat umrah, maka mendaftarlah di travel, ya urus paspor, urus visa, kemudian dapat perlengkapan untuk umrah, ya sudah ada tiketnya dan seterusnya. Sampai tibalah hari keberangkatannya, berarti dia sudah punya iradah, punya keinginan kuat, namanya murid. Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah ke bandara, naik ke pesawat, kemudian berangkat menuju ke tanah suci, berarti dia sudah posisinya sebagai suluk, ya, dia disebut salik. Tiba di bandara di sana, berarti dia sudah wusul, namanya wasil. Tapi meskipun sudah sampai dalam perjalanan, bukan berarti perjalanannya berakhir. Tidak ada orang yang paling sampai dalam perjalanan menuju kepada Allah dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi terhadap Nabi, Allah SWT tetap memerintahkan, wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, Tuhanku tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu tentang apa? Terutama ilmu tentang ma'rifatullah. Padahal Nabi ini sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Tapi Allah tetap mengajarkan, minta kepada Allah, minta kepadaku supaya ilmumu ditambah. Nah, doa ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sepanjang hidup beliau. Dan Allah perintahkan untuk itu. Bukan doa anak kecil, bukan hanya dibaca ketika masih tamang kanak-kanak. Ya, karena ada orang waktu kecil sering baca, setelah dewasa dianggap ini bukan doanya orang yang dewasa. Ini doa sepanjang hidup kita. Selalu meminta pertambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah sampai atau wusul, yang dimaksud yaitu fananya, leburnya seorang hamba pada Allah SWT, karena yang baki, yang kekal hanya Allah SWT saja. Maka sampailah kepada apa yang distelahkan dengan wahdatul wujud, kesatuan yang ada. Tapi jangan salah paham, bukan berarti bab sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa bagaimanapun seorang hamba itu mendaki, tapi dia tetaplah hamba, bukan menyatu, ya, bukan seperti dua entitas yang kemudian menyatu. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa yang ada secara hakikat hanya Allah saja. Selain Allah itu sebetulnya hanya bayang-bayang saja.
Ya, makhluk itu semuanya hanya tajalli, pantulan refleksi dari Allah SWT. Saya pernah memberikan perumpamaan, seandainya di sebelah saya ini Pak ada cermin besar. Saya kemudian berdiri di depan cermin itu. Ya, maka apa yang ada di dalam cermin? Yang di dalam itu bukan saya, tapi bayangan saya. Nah, maka seluruh alam semesta ini sejatinya adalah bayangannya Allah. Ya, karena yang ada secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah sejatinya dia tidak ada, hanya diadakan saja. Karena yang ada secara hakikat adalah yang qaim binafsihi, hanya Allah saja yang qaim binafsi. Selain Allah SWT itu qaim bi ghairihi, ada disebabkan yang lain, yaitu Allah SWT. Ini yang dimaksud oleh Syekh Yusuf dalam kitab ini, fana la ghairiyah. Ghairiyah artinya yang selain Allah. Hilanglah isnainiyah. Isnainiyah artinya dualisme. Jadi tidak ada dua, yang ada satu saja. Maka menjauhlah hamba itu dari mencium bau-bau kemusyrikan yang khafif, apalagi kemusyrikan yang nyata-nyata. Dia tidak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah saja. Sebagaimana tafsir yang terdapat dalam kitab ini, ya, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu. Kalau secara umum penggalan dari hadis tadi biasa dipahami fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, yakinlah Allah yang melihatmu. Tapi sebetulnya ada pemanaan yang kedua, jedahnya, komanya itu beda. Cara bacanya berbeda. Cara pembacaannya adalah fa illam takun, berhentinya di situ komanya, fa illam takun. Maka jika kamu sudah tiada, tarahu, maknanya adalah fa anta tarahu. Nah, pada saat itulah engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini masih merasa diri kita ada, tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada isnainiyah, masih ada dualisme. Ya, kita masih mencium bau-bau kemusyrikan yang khafi, karena masih merasa diri kita ada. Apalagi kalau di dalam hati kita ada kemusyrikan yang jali, yang nyata-nyata. Nah, kalau sudah bersih hati kita dari ghairiyah, merasa selain Allah itu ada, bersih dari isnainiyah, dualisme, jauh dari syirik khafi, apalagi syirik jali, pada saat itu yaral kulla minal asya zuhuran min zuhuratihi wa tajalliyan min tajalliyatihi wa ta'ayyunan min ta'ayyunatihi. Maka kita akan melihat Allah yang zahir, yang nampak, tajallinya Allah. Saya sebut tadi dengan 3 macam tajalli itu, umumi, khususi, dan aini. Pada saat itulah dia akan sampai kepada makam qurbah al-haqiqah, kedekatan yang sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Ana man ahwa, saya adalah yang saya cintai. Wa man ahwa ana, dan yang saya cintai adalah saya. Ya, saya adalah yang saya cintai, dan yang saya cintai adalah saya. Ucapan ini disebut dengan syatahat, ucapan yang keluar pada saat seorang sufi itu merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada yang bertamu ke rumah beliau, lalu bertanya, ya, di mana Abu Yazid? Apa jawabannya? Tiadalah di rumah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu beliau tenggelam dalam zikirnya, sehingga tidak merasa adanya, tidak merasakan dirinya ada. Dirinya lebur, fana di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal maqam asyara ilaihi al-ayatul al-mazkur fi ayatil ihata wa ayatil ma'iyah wa ayatil ainiyah wa ayatil aqrabiyah wa ayatil anfusiyah wa ghairi dzalik. Nah, inilah yang diisyaratkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, baik itu ayat ihata, ayat ma'iyah, ayat ainiyah, ayat aqrabiyah, ayat anfusiyah. Ayat ihata artinya bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Ayat ma'iyah, Allah bersama dengan segala sesuatu. Tapi harus dipahami, ma'iyah itu bukan sifat manusia, tapi sifat Allah. Maka tidak pernah di dalam Al-Quran dikatakan manusia bersama Allah atau si A bersama Allah. Selalu Allah yang bersama. Misalnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, kalla inna ma'iya rabbi, inna ma'iya rabbi,
Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Beliau tidak mengatakan saya bersama Tuhan, tapi Tuhanku bersamaku. Begitu juga ucapan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi beliau tidak mengatakan kita bersama Allah. Allah yang bersama kita. Karena ma'iyah itu sifat Allah, bukan sifat hamba. Ya, Allah yang bersama kita, bukan kita yang bersama Allah SWT. Kalau kita mengatakan kita bersama Allah, berarti kita menetapkan tempat bagi Allah. Sementara Allah itu munazzah anil makan. Allah suci dari tempat. Allah yang bersama kita, bukan kita yang bersama Allah SWT. Kemudian ada ayat ainiyah. Ya. Misalnya di Al-Quran ada 5 ayat di mana kata ain disandarkan kepada Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah perahu dengan mata-mata kami. Ya. Wasbir li hukmi rabbi. Ya. Bersabarlah dengan hukum Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau dalam mata kami. Jadi Allah menetapkan mata atas diri. Maksudnya apa? Pengawasan Allah SWT yang melekat, yang tidak pernah lepas dari manusia. Ayat akrabiyah, ayat yang menunjukkan kedekatan. Misalnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya. Kemudian ayat ampusiyah, misalnya firman Allah SWT, wa yuhazzirukumullahu nafsah, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah sendiri, ya, yang telah mengingatkan kepada kalian. Semua ayat-ayat ini menunjukkan makam ketika seorang hamba itu sangatlah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya bacakan tadi, sebagai kesimpulan, ada 4 kiblat. Ya, ada 4 kiblat dalam agama kita: kiblat amal, kemudian kiblat ilmu, kiblat sir, dan kiblat tawajuh. Kiblat tawajuh adalah hati sanubari. Setelah itu beliau menjelaskan tentang posisi hati di dalam agama, dan bagaimana kita senantiasa menghadirkan Allah SWT dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Mau kita dikasih nikmat, mau kita diberikan ujian, ya, mau kita sendiri, mau kita dalam keramaian, itu tidak mempengaruhi keadaan hati kita. Saya kira itu yang saya bacakan dari lanjutan kitab Subdatul Asrar ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.